Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul latihan soal dan penerapan pivot table dengan judul Analisis Data Airbnb dengan pivot table untuk membandingkan kota, jenis properti, dan persentase penjualan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aprilia Sofi Nurul Aini dengan NPM akhir 093, Halimatus Sa'diyah dengan NPM akhir 105, Afila Mawaddah NPM akhir 118, dan Alia Putri Setia Utami dengan NPM akhir 119. Ini adalah kumpulan data yang berisi informasi detail tentang 86.000 lebih iklan properti Airbnb di berbagai kota yang mencakup detail tuan rumah, karakteristik iklan, harga, dan interaksi pelanggan. Kumpulan data ini memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang properti sewa Airbnb yang cocok untuk analisis tren harga, perilaku tuan rumah, popularitas iklan, dan pola geografis. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kota mana yang memiliki total penjualan terbesar dan terkecil, serta berapa persentasenya? Kita masuk ke data. Blok CTRL-A, pivot tabel, nomor kerja baru, oke. Kita rename. Satu. Tadi yang ditanyakan kota mana, berarti city, kita masukin ke baris. Lalu penjualan berarti sales, kita masukin ke nilai 2 kali, karena tadi ditanya juga persentasenya. Ini kita ganti jadi persentase, tambahkan nilai sebagai persen dari total keseluruhan. Udah jadi, lalu ini kita blok, ganda, urutkan dan filter dari terbesar ke terkecil. Udah, terus ini kita rapikan formatnya. Format angka tanpa tempat desimalnya 0, gunakan pemisah. Oke, udah rapi, udah urut juga. Kita kasih tabel. Ini kita rename sum of sales. Ini kita rename persen of sales. Oke. Ini city. Jadi kota dengan penjualan tertinggi itu adalah kota Tokyo sebesar 2.804.780 dengan persentase 17,75 dari total keseluruhan. Terus yang paling sedikit, paling rendah ini Singapura dengan 361,27 penjualan. Persentasenya 2,28%. Lalu kita buat chartnya ya. Ini kita blok, sisipkan, pilih bagan sesuai selera. Ini kita pilih yang ini aja, yang ini. Nah, di sini juga datanya bisa dibaca. Oke, lanjut soal kedua. Berdasarkan data pivot tabel, area mana yang memiliki jumlah host bersertifikat paling banyak dan paling sedikit? Kita masuk ke data, udah di blok, sisipkan pivot tabel, gambar kerja baru, oke.
Terus tadi yang diciptanya area. Kita masukin ke baris. Terus host certification. Kita masukin ke kolom. Lalu ID. Kita masukin ke nilai. Udah, ini kita ganti formatnya jadi ini rangkum nilai berdasarkan hitung. Oke, kita format, rapikan angkanya, gunakan pemisah. Oke, lalu kita urutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, ini kita rename host certification. Kita keseluruhan. Ini kita ganti area. Oke, jadi area yang memiliki host yang bersertifikat paling banyak ini North America. Sebanyak 33.408 host. Dan yang paling sedikit ini Europe. Ya, sebesar 23.089. Total host yang bersertifikat itu sebesar 82.903 dan yang tidak memiliki sertifikat cuma 3.283. Lalu dari pivot table ini kita buat chartnya. Kita blok, sisipkan. Bahkan kita pilih yang ini aja. Nih. Nah, di sini bisa lebih jelas dan mudah dibaca. Oke. Soalnya nomor 3. Soal nomor 3 itu kita disuruh mencari dari semua kota tersebut itu hunian mana yang masing-masing dari kotanya paling lama berdiri. Baik, yang pertama caranya yaitu kita blok Ctrl Shift karena datanya sangat banyak, jadi kita klik kanan terus arahkan ke bawah, habis itu klik insert, lalu pencet pivot table, terus kita pencet from data, kita membuat new worksheet. Nah, new worksheet ini setelah itu kita klik di sini di bagian row itu ada city, terus di bagian host science itu di bagian value. Nah, setelah itu karena ini masih sum, kita harus merubahnya menjadi min, karena min itu tanggal yang paling lama berdiri. Dan ini formatnya masih belum tanggal. Cara mengganti format menjadi tanggal yaitu kita pergi ke home, terus ini kita ganti menjadi sort date. Nah, ini masing-masing ini tertera, ini masing-masing paling lama berdirinya pertama kali itu pada tahun 1900. Lalu soal nomor 4 itu ada urutkan hostname yang paling banyak mempunyai hunian sampai hostname yang paling sedikit mempunyai hunian. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Kita klik data, datanya sudah diblok semua. Kita buat worksheet baru di pivot table ini, kita buat worksheet baru, klik OK. Terus, nah ini ada bagian row, kita seret hostname-nya. Terus bagian value itu kita seret name. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kita close dulu. Ini count of name-nya ini masih belum urut. Karena belum urut ini kita pergi ke home, pencet salah satu dari count of name, terus habis itu kita sort. Kita sort dari yang paling besar, itu berarti largest to small.
Nah, kalau seperti ini akan tertera di mana ini contohnya job, dia ada 682 hunian, Mugong sampai paling bawah itu yang hanya punya satu hunian, ada candi. Nah, grand total semuanya ini ada 86.186 sesuai semua data yang tertera. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 dan 6. Yang pertama, soal nomor 5, berapakah rata-rata harga dan jumlah penjualan di setiap kota? Kota mana yang memiliki rata-rata harga tertinggi? Yang pertama, kita akan ke data, lalu memilih semua datanya dengan cara kita itu menekan shift dan control secara bersamaan, lalu pencet tanda panah ke kanan dan ke bawah. Lalu kita pergi ke insert dan pilih pivot table. Lalu di sini kita akan mengerjakan di lembar baru, jadi pilih new worksheet. Pilih OK. Diubah dulu namanya. Jadi lalu pada tabel row labels di sini kita akan memilih city, kita seret row. Lalu untuk value-nya kita pilih price dan sell. Seret price dan sales value. Lalu di sini karena ditanyai rata-rata harganya, maka price-nya ini diubah ke average. Caranya pencet salah satu kolom di price, lalu pencet belah kanan, lalu pilih value field setting, lalu pilih average, lalu OK. Lalu di sini kita akan mengubah di number format supaya lebih mudah membacanya. Pilih accounting, desimalnya 0, lalu simbolnya nggak ada, jadi non. Salesnya juga diubah di number format. Pilih accounting, desimal 0, simbolnya non. Oke. Lalu di sini kita akan mengurutkan rata-rata harganya dari yang besar ke kecil. Jadi kita pilih home dan pilih sort and filter. Dan pilih sort large to small. Lalu di sini berdasarkan datanya, Tokyo itu memiliki rata-rata harga tertinggi dibandingkan kota lainnya, yaitu sebesar 3.483.303.594. Hal ini tuh menunjukkan bahwa properti di Tokyo itu cenderung lebih mahal, kemungkinan karena faktor lokasi, tingkat permintaan yang tinggi, ataupun kualitas akomodasi yang lebih premium. Tapi meskipun begitu, penjualannya itu tidak selalu sebanding dengan harga tertinggi, karena faktor lain seperti daya beli konsumen dan durasi sewa itu juga berpengaruh. Lalu kita akan menjawab soal nomor 6, yaitu berapakah rata-rata jumlah kamar tidur dan kamar mandi untuk setiap jumlah tamu atau akomodat. Berapa jumlah tamu yang memiliki rata-rata kamar tidur terbanyak. Lalu kita akan pergi ke data dan membuat pivot table lagi. Pilih insert, lalu pivot table di new worksheet. Oke. Lalu untuk row labels-nya kita akan memilih accommodate
seret ke sini. Dan untuk value-nya kita pilih kamar tidur dan kamar mandi. Lalu karena di sini pertanyaannya ditanyakan rata-rata jumlah kamar tidur dan kamar mandi, maka kita ubah kamar tidur dan kamar mandi ini ke average, pencet tombol sebelah kanan, lalu pilih value field setting, pilih average, dan OK. Lalu kita ubah jadi 2 angka di belakang koma, pilih number format, di accounting, lalu ini decimal place-nya 2, simbolnya non aja, angka kamar ini juga begitu. Accounting. Lalu ditanyakan berapa jumlah tamu yang memiliki rata-rata kamar tidur terbanyak. Maka di sini untuk kamar tidurnya kita akan mengurutkan dari yang besar ke kecil. Pilih sort and filter dan sort large to small. Jadi di sini berdasarkan data ini semakin besar jumlah tamu, maka semakin banyak pula rata-rata kamar tidur dan kamar mandi yang disediakan. Data itu menunjukkan bahwa akomodasi untuk 14 tamu di sini tuh memiliki rata-rata kamar tidur sebanyak kurang lebih 3,76 kamar tidur. Hal ini tuh menggambarkan bahwa kapasitas akomodasi berbanding lurus dengan fasilitas yang diberikan agar kenyamanan tamu tetap terjaga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan di soal nomor 7 dan 8. Nah, untuk di soal nomor 7 ini, soalnya yaitu berapakah penghitungan total ulasan review setiap kota, urutkan dari kota yang memiliki jumlah terbanyak hingga sedikit. Nah, di sini saya udah ada untuk kunci jawabannya, tapi kita akan membuat atau membahas lagi dengan menggunakan sheet baru. Nah, pertama-tama kita itu pergi ke data. Nah, terus kita langsung ALTA untuk blok semua data. Kemudian di pojok kiri ini itu ada pivot table. Nah, di sini klik pivot table, kemudian di sini ada new worksheet sama existing worksheet. New worksheet ini untuk membuat sheet baru. Kalau existing worksheet ini itu kita ngitungnya itu di sheet yang sama gitu. Nah, sekarang kita pakainya yang di new worksheet dulu. Oke, kita klik OK. Kemudian setelah diklik OK, nah di sini udah muncul sheet baru. Klik pivot table, maka keluar pivot table feeds. Nah di sini udah ada banyak banget itemnya yang ada di data tadi. Nah kita lihat dulu nih di soalnya, yaitu total ulasan review setiap kota. Jadi untuk di sheetnya, untuk yang city itu kan kota, kita taruh di rows. Kemudian kita cari untuk yang di reviewnya. Kita cari review. Nah, untuk total reviewer number
kita taruh di value. Nah, nanti dia udah ada langsung masuk ya. Nah, di sini itu dia urutannya kan acak-acakan. Nah, di soalnya tadi dia itu disuruh mengurutkan kota mana yang lebih banyak gitu. Nih, nah di soal ini kota yang memiliki jumlah review terbanyak hingga sedikit. Nah, jadi karena ini masih acak-acakan, kita klik untuk di satu nominal atau angka yang ada di sum of total review, kemudian pergi ke data. Nah, ke data ini kita cari sort, terus kita ambilnya yang di ZA, karena ZA itu mengurutkan dari yang terbanyak sampai ke sedikit. Kalau di AZ itu mengurutkan dari yang sedikit ke banyak. Karena kita membutuhkan yang banyak ke sedikit, jadinya kita klik di ZA aja. Tuh, dia udah otomatis. Terus kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal di nomor 8 ini itu berapakah jumlah listing ID atau nama properti untuk setiap hostname, dan siapa host yang memiliki properti paling banyak. Nah, jadi di sini saya juga udah ada untuk kuncinya, nanti kita cocokkan ya. Udah ada untuk kuncinya tuh. Tapi kita buat sheet baru jadi biar makin paham gitu. Nah, seperti yang awal kita masuk ke data. Nah, kemudian Ctrl A untuk blok data. Kemudian di pojok kiri itu dia ada kita masuk ke insert ya. Kita masuk ke insert dulu. Kemudian pojok kiri ada pivot table, klik pivot table, kita yang new worksheet aja. Nah, tuh udah muncul untuk item-itemnya. Karena yang dicari ini itu tentang jumlah listing untuk setiap hostname. Jadi yang kita masukin ke rows itu hostname-nya. Tuh, dia udah muncul langsung otomatis ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kan kita ID ya. Kita membutuhkan ID-nya. Jadi ID-nya itu dimasukkan ke value. Nah, tapi jangan lupa untuk diganti sum-nya tuh. Itu sum. Nah, digantinya itu di pojok kanan sampingnya sum itu ada tanda panah ke bawah. Nah, itu ada value field setting. Nah, itu diklik. Nah, kemudian ada pilihan sum, count, average. Nah, kita pilih count. Soalnya kita butuhnya itu jumlah ya. Nah, udah kita count, kita klik lagi nih. Karena dia itu siapa host yang memiliki properti paling banyak, maka untuk melihat properti siapa yang paling banyak, kita klik untuk bagian count of ID seperti tadi ya. Terus kita masuk ke data. Nah, data di sort kembali ke ZA. Dan ya udah otomatis. Jadi yang memiliki properti paling banyak itu Jove dengan 682 gitu. Terus ada juga untuk Belgrade itu ada di 579. Demikian penjelasan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.